Lagi dong. Bajunya ini Terbantu. gue belum tadi. Oh. Sorry, silakan Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat sore Pak Wakil Gubernur. Terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya kami sih maunya kenalan sekaligus audiensi sebetulnya, cuma kami dapat kabar dari sekretariat dibatasi, makanya kami cuma Nggak apa-apa, langsung aja. 7 orang. Jamnya ada lagi. Terlalu padat. Iya, nah jadi kami ada beberapa rekomendasi yang mau kami sampaikan, apalagi ini lagi rame masalah tarif angkutan umum. Nah, kami Dewan Transportasi Kota Jakarta, ada saya sendiri, ada Stigor, ada Pak Iskandar, ada Pak Budi dengan Pak Irfan, nanti ada Bu Sinta sekretaris sedang dalam perjalanan karena macet. Nah, kami mau paparkan beberapa hasil kajian kami yang berkaitan bagaimana mendorong supaya angkutan umum itu jadi alternatif. Nanti ya, makanya ada hasil kajian kami mengenai pengendalian penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta, nanti yang akan dipaparkan oleh Pak Is. Nanti kebijakan tarif yang sudah kami usulkan minggu lalu kepada Pak Gubernur dan Pak Wakil juga sudah kami kirim. Nanti menunggu Bu Sinta. Saya kira demikian. Silakan Pak Is. Baik Pak Wagub, yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Beberapa rekomendasi yang pernah dibuat oleh DPKJ, baik yang sekarang. Di prosesi kota dikasih roti yang gede-gede semua, duduk sini aja. Duduk sini aja. Gede sekali rotinya. Di Gondakan pasti lebih besar nih rotinya. Jadi sebenarnya ada beberapa rekomendasi yang penting. Tetapi sebenarnya kenapa rekomendasi ini kami munculkan? Sebab berdasarkan pengalaman di berbagai negara, negara-negara yang biaya penggunaan kendaraannya sangat murah, maka angkutan umumnya tidak akan berkembang. Miring. Dorongnya ke sini. Nah, angkutan umumnya tidak akan berkembang. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia. Kalau kita melihat kondisi di Indonesia itu, harga bahan bakarnya sudah disubsidi, parkirnya murah, ya kemudian kos-kos lainnya juga murah, sehingga akibatnya orang ya lebih enak naik kendaraan pribadi lah daripada naik angkutan umum. Nah, untuk mengatasi itu, maka kami berasumsi bahwa oke, bagaimana kita menaikkan biaya penggunaan kendaraan ataupun ya mengambil langkah yang sifatnya fisikal. Ya, memang fisikal ini salah satu yang sudah pernah diangkat oleh Pak Jokowi dengan Bapak, ya, yaitu ganjil genap. Nah, ganjil genap ini tentu ada untung ruginya, ya sebab kalau kita melihat memang hasil survei yang dilakukan Kompas masih oke, tetapi memang negatif side-nya cukup besar. Nah, negatif side-nya itu terutama kalau kita melihat kepada ganjil genap, maka di dalam beberapa tahun jumlah kendaraan bermotor akan meningkat dengan drastis. Sebab mereka sudah mensikapi, oke, ganjil hari ini saya pakai mobil yang ganjil, genap ya saya pakai mobil genap. Ya, sehingga efeknya ini yang pernah dilakukan di Filipina, di Manila, itu akhirnya tidak memberikan hasil yang optimal. Ya, saya lihat langsung tuh Pak, 2011 di Filipina. Ya. Manila. Teman saya itu beli mobil yang sama, Iya. warna yang sama. Dia demen mobil. Jadi ada efek negatifnya. Jadi memang ganjil genap kalau mau diterapkan short term solution oke. Ya mungkin dalam 1-2 tahun masih akan terkena. Tapi tahun ketiga keempat ya kita harus mikir kembali. Sebab kendaraan kedua sekarang keluar kendaraan low cost green car yang semakin murah, yang mengakibatkan orang gampang di mobil. Kita lanjut. Ya, jadi itu merupakan salah kendala. Ya. Dan saya kira rekomendasi memang kalau mau diterapkan ya kita terapkan, tetapi mungkin juga kita perlu juga mengarah. Jadi ini sifatnya sementara, oke. Ya, tapi untuk lebih lanjutnya mungkin kita masuk kepada pricing policy. Nah, pricing policy ini
masuknya adalah ke ERP ya, sebab kalau kita melihat pre-1 ya kalau tidak ada manajemen baru ya pre-1 itu sudah selesai manfaatnya gitu, kita nggak bisa lihat lagi manfaat lebih lanjut. Jadi memang kita harus masuk kepada pricing policy. Ibu Sinta masuk. Salah kami, Bu. Macet itu salah kami. Bukan salah Ibu. Yang macet itu salah kami. Jadi Sini aja, Pak. Jadi memang solusinya adalah ya kita masuk kepada pricing policy yang bisa diterapkan, sudah ada aturan hukumnya, yaitu menerapkan electronic road pricing. Dan saran kami kalau memang electronic road pricing ini mau kita terapkan, maka uangnya itu kita gunakan untuk mensubsidi angkutan umum. Ya, sebab nanti Bu Sinta akan bicara masalah angkutan umumnya sendiri. Tarifnya lebih cepat, Pak. Ya, Lebih cepat, Pak. Jadi kita tarif umum itu bisa lebih lama. iya. Nah, rekomendasi saya kira jelas ini sudah. Kemudian, nah, policy lain yang juga diterapkan di berbagai negara adalah bagaimana membuat tarif parkir itu mahal. Ya. Nah, ini sudah kami usulkan sejak zamannya gubernur yang lama, tetapi belum sempat. Kita udah, kalau saya biasanya sambil jawab, Pak, ya. Cepat gitu, Pak. Ya. Ini kita udah akan implementasikan yang sistem Swedia. Persoalan kita tuh tafsiran perda itu adalah restribusi, itu yang berbeda. Padahal saya pengennya revenue sharing. Ya swasta silakan, ada punya sistem, saya akan membuat satu sistem terbukti mesin Anda udah dipakai lebih dari 100.000 unit, udah gitu kan. Udah sekian puluh tahun pakai di, ya enggak? Udah sekian tahun di berapa dunia, itu udah aja yang mau masuk, Pak. Jadi kita akan coba lakukan itu. Nah sekarang saya lagi pikir gimana ngakalin perda tidak dirubah, tapi semua jalan itu saya anggap adalah off street. Karena sekarang tafsirannya beda. Kalau itu off street, itu uang masuk ke dinas pajak. On street masuk ke UPT parkir, Pak. Itu yang masalah. Saya UPT parkir ada orang. Nah saya lagi pertimbangkan gimana cara ngakalinnya. Nanti tetap sama, semua jalan saya declare sebagai seperti berlaku off street, swasta. Nah, berarti tetap masuk ke pajak 20% kepada dinas pajak. Nah, 80% yang si investor tadi, dia tidak beda dengan parkir yang di gedung-gedung. Karena dia nggak bangun gedung parkir. Nah, dia mungkin akan bagi 10% kepada UPT parkir gitu. Sehingga dia 30-70 dia itu adalah untuk operating cost sama investasi dia. Nah, dia sistem itu kita udah lakukan loh. Itu tolong di-upload ke website aja yang kemarin. Segera upload, supaya bisa lihat. Itu sudah Jakarta melakukan, kalau dia jalan itu luar biasa. Kita setiap 15 mobil ada satu CCTV. Ya, jadi seperti itu, nanti kita link oleh kepolisian. Berarti hampir seluruh jalan raya di Jakarta akan punya CCTV. Dan dia kita tinggal naikkan, Pak. Kita tinggal naikkan. Ya gampang saja parkir. Kita tinggal atur saja. Yaitu parkir jalan itu pakai jam. Kita tinggal atur aja supaya orang tidak masuk ke dalam. Tapi itu semua bisa jalan kalau 1000 bus Transjakarta kami masuk. Nah sekarang juga jadi masalah. Perda kita maksa pakai gas. Padahal kalau kita gunakan Euro 4, Euro 5 itu udah lebih bagus daripada gas sebetulnya. Kita daripada ramah lingkungan, kan konyol kita itu sebetulnya menerapkan perda. Kalau udah pindah perda ke belakang, Pak tahu sendiri orang belakang itu, Pak. Nah, itu satu masalah lain lagi bikin perda gitu lama. Jadi kita mau tabrak aja, apa yang bisa kita tabrak. Jakarta ini sudah nggak usah buka teori lagi, Pak. Iya. Semua kajian lengkap. Saya masuk sini sudah 22 kajian soal lalu lintas transportasi. Saya 8 bulan di sini, saya dapat 2 kajian lagi dari ITDP sama Australian F. Jadi kita, nah ERP bagaimana? Kita juga minta duit sama mereka bisa masalah. Saya lagi bicara sama BI, gimana menggabungkan beberapa bank untuk bank investasi ERP, sehingga kami bayarnya sebagai kartu kredit.
Kalau 50.000 masih suka masuk ke tengah Jakarta, aku naiknya 100. 100 masih penuh, 200. Parkir juga sama, Pak. Jadi ini yang kita ingin lakukan dalam waktu, nggak bisa cepat masalahnya. Cepat memang. Nah, sama seperti normalisasi sungai. Nah, kita target kita bisa dapat PKD dulu, masukkan 1.000 bus sedang. Yang punya Metro Mini 1-2 biji, kita udah kasih dia kesempatan sekarang sebetulnya, silakan pinjam ke bank. Tapi Metro Mini punya persoalan, pasti Pak Tigor lebih ngerti masalah di dalam itu. Punya persoalan, sebetulnya itu kita kasih dia kenaikan 150%. Dengan merubah integrasi ke dalam jalur busway, 5.000 Pak. Artinya apa? Kami sedang membajak bus-bus jelek ini untuk Anda, kita tidak mau tukar. Membajak Anda, memaksa Anda untuk pindah di bus yang bagus. Lalu sopir Transjakarta itu ada push 3,5 UMP. Ada beberapa koridor belum siap. Artinya apa? Saya mau membajak sopir-sopir Pak Tigor. Kalau Anda tidak mau sesuaikan, saya bajak sopir Anda. Jadi saya biarkan Anda mati sendiri semua. Kalau Anda tidak mau berubah, mati sendiri. Nah ini yang kita mau lakukan nanti. Gimana? Saya akan siapkan lagi bus biasa. Kalau Anda mau main bus, saya lagi siapkan integrated tiket. Kita lagi paksakan e-ticketing. Untuk apa? Untuk mempelajari pola perjalanan mereka. Jadi saya akan tabrak. Koridor kita bangun. Persoalan apa? Ini DKI persoalan sederhana sebetulnya Pak. Kita ingin menyelesaikan underpass sama flyover Pak. Kereta api ada 18. Nah siapa yang mau bangun? Bangun itu butuh 3 tahun. Kira-kira gitu Pak ya. Kalau kita sekaligus 3 tahun selesai, macet total Jakarta. 18 underpass flyover segala. Kalau kita bagi setengah-setengah macet, 6 tahun Pak. Kira-kira itu cara hitungnya Pak. Kalau kita bagi semua 3 macet, tetap tunggu 9 tahun baru kereta api bisa ngangkut 1,5 juta orang. Nah kita masih utang 3 koridor. Kenapa ditahan? Ini semua elevated. Elevated juga bikin macet gila-gila. Kita akan bangun MRT juga. MRT butuh 5 tahun Pak. Itu kan macet gila-gila juga. Truk-truknya mau buang lumpurnya aja Bapak bisa hitung Pak. Belum lagi gali lubangnya. Sebagai politisi, rata-rata tidak melakukan. Karena kami akan kutukin orang sampai masa pemilihan lagi. Iya kan orang kan nggak mau tahu nih, pemilihannya kan termasuk kelas menengah juga kan, yang nggak boleh sombong. Dia akan mereka putuskan tunda lagi. Baik kami dan Pak Gubernur sudah putuskan. Kami tidak peduli Anda tidak mau pilih kami lagi 2017. Kami mau mulai. Toh Anda nggak bisa stop juga kalau udah mulai sampai tahun 2017. Cuma kami jadi korban tidak dipilih lagi, biarin. Masa bodoh gitu. Karena kalau tidak lakukan ini nggak akan pernah selesai Jakarta. Nah, sama sistem parkir. Kita dengan beberapa aparat, saya bilang rekrut itu preman-preman. Kita siapkan rumah buat mereka segala macam. Kalau kita macam-macam kita sikat. Kamu boleh nggak suka sama kita nggak peduli. Kalau nggak Jakarta nggak pernah beres. Sama seperti normalisasi sungai sama waduk Pak. Bagaimana mau gali itu sungai? Orang pinggir sungai semua jalan inspeksi 7,5 meter dari rumah semua. Ah jadi inilah yang saya bilang Jakarta itu, ini semua kita udah paham sekali Pak, masukan Bapak semua. Kita udah paham sekali. Kita butuh waktu. Lagi tunggu PPD bisa dapat. Kita pengen nanti punya 1-2 bus. Silakan taruh di kita. Jadi kita akan bantu manajemen Anda. Dia sama seperti Yachts di Singapura gitu Pak. Kita nggak perlu punya kapten, nggak perlu punya ABK. Di klub Yachts itu dia sediakan ABK. Kapan saya datang, saya mau pakai Yachts, saya bayar per hari. Dia rawat kapal semua per hari. Nah nanti bus itu akan seperti itu. Jadi kita tidak menghilangkan, kalau masuk saham Bapak terlalu kecil dividennya gitu Pak. Jadi silakan Bapak masukkan bus, manajemen fee-nya ada gitu Pak. Nanti PPD akan kita kelola seperti itu konsep. Kita masuk sopir dan semua kita latihan, kita keluar mesti seragam, dilatih, di training, ada macam-macam kita kandangin bus Anda. Kalau sekarang, kenapa saya nggak berani perintah kandangin bus-bus jelek? Ada bus jelek aja nggak cukup angkut penumpang. Kan? Kalau kita bilang tukar satu jelek satu bagus, semua bangkai, semua mayat hidup lagi minta tukar. Ya kita nggak mau. Kalau Anda tidak mau lakukan, kita udah kasih kesempatan mereka untuk masuk ke integrasi kan. Kalau dia tidak mau, kami akan bikin bus sendiri. Sama juga Transjakarta. Kalau operator macam-macam nih,
kita sampai 1000-2000, kita kasih kesempatan untuk hidup. Anda dia melakukan out saja, saya nggak ada urusan. Anda mau demo, sopir Anda saya bajak 3,5 UMP. Anda punya demo di mana? Ada polisi kok tembak macam-macam angkat senjata. Jakarta itu aja intinya sekarang. Jakarta tuh intinya sekarang masih dipimpin dari orang yang nggak punya kepentingan. Mau kehilangan jabatan kita masa bodoh. Mau kehilangan nyawa pun kita udah rela, kasar gitu. Kalau nggak jalan, kita tabrak aja siapapun. Ini nyenggol oknum menarat, oknum aparat, birokrat, teknokrat sampai konglomerat kita senggol sudah. Karena Jakarta bicara kepentingan semua. Jadi kalau kita takut, wah selesai. Nah sama seperti ini Pak, aku lagi mau bikin sama asisten ekonomi, biro hukum, sama pajak, saya mau pakai UPT, saya mau asumsikan jalan raya itu adalah off-street. Tidak boleh, boleh dong, nggak jelas perdanya. Paham nggak ini Pak? Perda kan mengatur kan Pak, on-street itu retribusi parkir, jadi kan off-street itu pajak, 20% kan? Diskon dari orang udah terima dulu dia 20% kan? Sekarang boleh nggak saya mengasumsikan semua jalan itu adalah off-street? Boleh dong. Nggak boleh, nggak tertulis itu di perda. Karena kamu nggak pernah kepikir kan? Waktu kamu buat perda ini nggak pernah kepikir kan? Kita bisa Tapi pelapor. kan ada undang-undang jalan di situ Pak. Apa? Itu kan badan. Makanya kita mesti panggil mereka. Nah kita mesti panggil mereka ini sebagai apa? Kalau yang itu nggak pernah jalan Pak. Iya, betul. Siapa yang pernah invest? Itu harus tabrak. Tapi ya sebenarnya kan kalau di dalam undang-undangnya sendiri itu dikatakan bahwa sebenarnya semua jalan itu tidak diperuntukkan untuk parkir, kecuali ditunjuk. Ya. Nah kalau ditunjuk itu oke boleh untuk parkir. Ya, jadi, Kita akan main di perumahan dulu Pak masalahnya. Oh, di lingkungan. Di ruko-ruko dulu. ya bisa aja. Nah karena kebocoran terbesar kan di situ Pak. Yang di kawasan Sud loh, Pak Wagub. Iya, kita main dulu. Kalau jalan-jalan raya udah hampir semua jalan raya nggak ada parkir lagi Pak. Kita sikat juga percuma Pak, masih ada parkir Pak. Iya. Nah sekarang misalnya undang-undang, misalnya nanti kita di penjara gara-gara lakukan ini. Wah itu saya suka itu Pak, kalau di penjara gara-gara ini. Ini membuktikan bangsa kita ini Pak, ayat suci dilanggar, korupsi, yang bukan ayat suci tidak boleh dilanggar. Salah di mana? Saya bisa menambah income, memasukkan 70% yang hilang di parkir on-street dengan sistem baru. Sistem komputerisasi, seluruh rakyat Jakarta, seluruh rakyat dunia bisa lihat. Jam hanya 1.000. Tapi di Lebak Bulus, dekat stasiun MRT atau di Ragunan, dari biasa. Nah ini semua invest ini semua sistem siapa Pak? Mesti pakai perusahaan itu Pak yang invest. Jadi jangan lagi sebelum-sebelum Pak, satu Jakarta kita sikat tahun depan. Kan ada kerja dulu perumahan-perumahan. Ini yang kita. Jadi pedestrian, buat sepeda parkir itu idealnya semua. Jalan naik sepeda, kalau naik bus, itu sekarang harganya aja belum ideal untuk orang. Terus pedestrian, kita udah ketemu nih, banyak aneh-aneh di belakang nih. Trotoar masih bagus-bagus. Yang udah jelek kagak dibangun. Nah ini kelemahan kami juga, kontrol yang lebih dalam belum tercapai. Mungkin harusnya dikembalikan ke isu kayak bukan ke apa pertamanan mereka pembangunan apa itu nanti kita Taman sama BO jadi itu. Satu hal lagi Pak, kita pada DTKJ periode yang lalu sebenarnya mengusulkan ada revitalisasi daripada kereta Jabodetabek. Tapi waktu itu kita mengusulkan untuk mengambil Serpong Line. Jadi Serpong Line itu kan sebagian melewati sampingnya jalan. Ya, jadi kalau umpamanya semua level crossing kita hilangkan sampai ke Tanah Abang, maka dia akan sama seperti MRT. Nah, sama dengan MRT sebenarnya. Padahal untuk investasi Nah, 30 T satu loop line kita begitu. Kita bikin loop line baru Pak, kereta api Pak, elevated loop line. Di luar loop line yang ada sekarang, langsung nyenggol Tangerang, Bubur gitu lah ya. ya mesti link ya dulu. Yang paling luar sampai ke Bekasi 30 T. ya. Masalahnya pemerintah pusat nggak mau kasih kredit.
harusnya MRT sama itu sama. Sama. Iya. Makanya kita juga pilih yang levelnya sama. Jadi codingnya mereka sesuaikan. Makanya karena sama itu Pak, kita kereta api menaruh 2 direktur di MRT. Apa belum tahu ada di mana? Di MRT kami itu 2 itu adalah direkturnya PT kereta api. Supaya bisa mensinkronkan ini nanti sistemnya. Ya kereta api merasa nih MRT ini nanti bisa operation by dia, maintenance by dia, nanti kita baru diskusikan. Tapi itu fakta itu Pak. Karena itu kita mau kirim Pak Jokowi ke seberang. Supaya bisa keluar dari 30 triliun untuk kereta api. Sekarang diberi catatan Pak. Itu Merdeka Utara. Pak, saya harus geser ini Pak. Ada rapat, terima kasih. Ada waktu lagi. Saya pikir nanti kita atur waktu lagi Pak, kita diskusi. Kalau ada kasih ini solusi apa lagi, kita diskusikan sampai di mana. Yang ada Saya tidak bantu monitor kami punya. ya. Saya kadang-kadang Pak, kalau nggak tahu.